Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran yang ketiga. Kita masih belajar tentang manfaat energi ya. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Nah, energi apa ya yang terdapat dalam tubuh manusia? Tentunya anak-anakku perlu ketahui bahwa kita mendapatkan energi dari makanan yang kita makan setiap harinya. Lalu makanan itu akan diubah menjadi energi di dalam tubuh kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kita akan bermain bola zigzag. Bagaimanakah cara bermainnya? Ayo kita ikuti petunjuknya. Bacalah aturan permainan berikut ini. Di sini ada permainan namanya bola zigzag ya. Lalu perlengkapan yang diperlukan adalah 2 bola besar. Aturan permainannya yang pertama yaitu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Lalu setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Lalu kelompok A dan kelompok B saling berhadapan. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3 dan lain sebagainya tersebut. Mereka adalah timmu ya. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di depannya yang memiliki nomor 2. Lalu nomor 2 harus menangkapnya dan melemparnya ke anggota nomor 3. Nah, di sini Ibu ada contoh nih. Di sini ada tim hijau dan tim merah ya, mereka saling berhadapan-hadapan. Ya, jadi nomor 1 tim hijau berhadapan dengan nomor 1 tim merah dan nomor 2 tim hijau berhadapan dengan tim 2 nomor merah dan selanjutnya. Lalu yang 1 tim hijau ini harus melempar bola secara zigzag. Jadi nomor 1 melempar bolanya ke 2. Nomor 2 harus menangkap nih anak-anak. Lalu nomor 2 ini melempar bolanya ke 3 dan 3 melempar ke 4. Lalu nomor 4 melempar ke 5 dan 5 melempar ke 6 dan seterusnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Tim merah melempar tim 1 merah melempar ke 2 dan nomor 2 melempar ke 3 dan nomor 3 melempar ke 4. Setelah itu nomor 4 melempar ke 5. Lalu nomor 5 melempar ke 6 dan selanjutnya. Nah, di sini kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola yaitu adalah pemenangnya ya anak-anak. Nah, dalam permainan bola zigzag ini dapat divariasikan nih dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan, sehingga permainan lebih menarik karena mereka akan dulu-duluan nih sampai di paling ujung dan mereka berupaya jangan sampai bolanya jatuh ke tanah. Di rumah kita pasti banyak nih yang menggunakan energi listrik. Lalu bagaimana ya cara penggunaan yang aman? Nah, anak-anak, memang banyak barang elektronik yang kita pakai itu banyak menggunakan energi listrik. Nah, untuk menggunakan listrik itu kita harus menggunakan dengan aman supaya kita tidak tersengat listrik atau kesetrum ya anak-anak ya. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu.
Nah, di sini ada yang pertama ada tiang listrik ya anak-anak. Lalu ada anak yang naik tiang listrik tersebut. Ini sangat berbahaya ya. Mengapa berbahaya? Karena tiang listrik ini mengandung arus listrik yang sangat kuat ya anak-anak. Lalu berikutnya ada anak yang bermain layang-layang. Ini juga berbahaya ya. Karena bermain layang-layangnya sangat dekat dengan kabel listrik ya anak-anak ya. Karena kalau kita lihat layang-layangnya itu kalau tersangkut di kabel listrik ini maka bisa mengalirkan arus listrik juga ya anak-anak. Jadi anak-anak bisa tersetrum juga. Berikutnya ada anak yang sedang memangkas pohon yang dekat dengan sumber listrik juga. Ini harus hati-hati ya, karena ini bisa juga mengalirkan arus listrik. Ini juga ya, ada anak mandi sambil mendengarkan musik. Ini juga berbahaya anak-anak. Kalau arus listrik mengenai air itu menyebabkan arus listrik yang sangat kuat ya, dan kita bisa kesetrum. Jadi ini adalah kegiatan yang berbahaya ya, berhubungan dengan sumber listrik. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Nah, jadi anak-anak harus ingat, jika listrik dicampur dengan air, maka hasilnya akan berbahaya. Maksudnya gimana ya? Jadi, kalau tangan kita basah dan kita memegang suatu alat yang mengandung aliran listrik di dalamnya, itu berbahaya anak-anak. Karena kita bisa tersetrum. Lalu ketika kita misalnya hujan, kita basah nih ya, kita bersandar di tiang listrik, kita juga bisa kesetrum anak-anak. Jadi listrik dan air ini sangat berbahaya jika istilahnya bersatu ya, begitu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus memperhatikan untuk penggunaan listrik di sekitar kalian. Di sini ibu mengambil contoh ya tentang poster peduli bahaya listrik. Yang pertama yaitu hindarilah menanam pohon besar dekat jaringan listrik. Lalu hindarilah mencantol jaringan listrik. Lalu hindarilah membakar sampah di bawah jaringan listrik. Dan menghindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Lalu hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dan penggunaan stiker yang bertumpuk ya. Nah, ini tadi peduli bahaya listrik ya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Jadi misalnya di kamar tidur nih, ada apa nih di kamar tidur kalian? Misalnya ada televisi. Bahayanya apa? Oh, bahayanya ketika kita menyalakan televisi atau menghubungkan kabel televisi ke stok kontak itu, bahayanya kalau tangan kita basah ya, harus kita ketahui ya anak-anak. Lalu kalau ruang keluarga, kira-kira ada alat apa saja ya yang mengandung aliran listrik? Lalu bagaimana untuk mencegah agar kita tidak tersengat listrik? Kira-kira di kamar mandi ada alat listrik tidak ya? Dan bagaimana cara mencegahnya agar kita tidak tersengat listrik? Lalu anak-anak bisa menulisnya di buku tulis kalian masing-masing ya. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Saat ada petir, segeralah masuk ke dalam ruangan karena petir itu mengandung listrik, apalagi saat disertai hujan. Itu sangat berbahaya ya. Kita bisa tersengat listrik dari petir tersebut.
Demikian tadi anak-anak penjelasan Ibu di pembelajaran tematik tema 2 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Ibu mohon maaf apabila ada salah penyampaian Ibu atau kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih.